budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh teman-teman media, pada hari ini, tepatnya tanggal 8 Oktober 2024, Barreskrim Polri kali ini akan melakukan press conference. Hadir di tengah kita ada Bapak Direktur Siber Barreskrim Polri dan Kasubdit, serta ini karena merupakan bagian daripada penyidikan secara strategis, kita juga didampingi oleh Kominfo, yaitu Bapak Jawara Wahyu. Beliau sebagai tim penanganan konten internet ilegal di Kominfo. Rekan-rekan, sebagaimana kita ketahui bahwasannya untuk Polri, Bapak Kapolri telah memerintahkan melakukan langkah-langkah secara strategis, baik itu di bidang preemptif, preventif, juga terkait dengan penegakan hukum. Artinya di sini adalah langkah kolaboratif. Yang perlu kami sampaikan pada hari ini, kami akan menyampaikan pengungkapan tindak pidana siber terkait dengan perkembangan yang menjadi perhatian publik, yaitu masalah judi online. Di depan rekan-rekan adalah tersangka ataupun pelaku tindak pidana, dugaan tindak pidana siber, khususnya pada konteks tindak pidana judi online. Yang kita ketahui tentu ini berkembang di masyarakat dan meresahkan, dan tentunya juga menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat yang perlu kita selamatkan. Polri tidak berdiri sendiri, tadi ada Kominfo, kami juga membutuhkan bantuan seluruh peran serta elemen masyarakat di dalam pencegahan dan tentunya juga tidak menjadi bagian yang terlibat di dalam judi online. Maka untuk itu hari ini akan disampaikan oleh Bapak Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Kepada beliau kami persilakan untuk menyampaikan hasil daripada pengungkapan saat ini dan kolaborasi dengan Kominfo. Silakan. Terima kasih Pak Karopenmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hadir di tempat ini dalam rangka rilis terkait pengungkapan kasus perjudian online yang dikendalikan negara asing dengan pasarnya adalah pasar di beberapa negara. Yang rekan-rekan media yang berbahagia yang sudah meluangkan waktu hadir di tempat ini, Bapak Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko SIK, Kasubdit 1 Siber Barreskrim Polri, Kombes Pol Jeffrey Dian SIK, Tim Penanganan Konten Internet Ilegal Kemenkominfo RI, Bapak Jawara Wahyu, terima kasih Bapak sudah hadir. Yang pada kesempatan kali ini, kami dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri akan menyampaikan pengungkapan kasus tindak pidana perjudian daring website slot 8278 berdasarkan laporan polisi nomor LP A13 7 Romawi 2024 SPKT Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri pada tanggal 8 Juli 2024. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo secara tegas menyuarakan larangan dan bahaya judi daring dengan dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, di mana Bapak Kapolri sebagai Ketua Harian Penegakan Hukum Barreskrim Polri hukum. Dan pada tanggal 1 Oktober
2024, Direktorat Cyber Barreskrim Polri telah berhasil mengungkap tindak pidana perjudian daring website slot 8278. Website slot 8278 situs perjudian yang dikendalikan oleh warga negara Cina dan lokasi server berada di Cina. Selain beroperasi di Indonesia, website tersebut membuka pasar di negara Asia lainnya seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, Vietnam. Namun secara aktif menargetkan Indonesia dengan jumlah pemain mencapai 85.000 orang. Situs ini menarik pemain dari Indonesia dengan menyediakan berbagai jenis permainan judi daring, antara lain Fortune Tiger, Magic Wheel, Domino Poker, Gate of Olympus atau slot, tembak ikan, dan permainan judi daring lainnya. Modus operandi perjudian daring ini memanfaatkan penyedia jasa pembayaran serta rekening bank yang berada di Indonesia untuk melakukan deposit dan withdraw, dan para pelaku juga membuat aplikasi untuk mengkoneksikan deposit dan withdraw dari penyedia jasa pembayaran ke website perjudian tersebut yang berada di China. Polri menemukan 2 penyedia jasa pembayaran yang aktif terlibat dalam operasional website 8278. Dari pengungkapan tersebut, 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 1 warga negara asing, dan 6 warga negara Indonesia dengan peran masing-masing tersangka sebagai berikut. 1. Inisial QF, warga negara asing asal China, Direktur Penyedia Jasa Pembayaran. 2. Inisial RA, selaku Direktur Utama Penyedia Jasa Pembayaran. Ketiga, inisial IMM, selaku Komisaris serta Legal Penyedia Jasa Pembayaran. Keempat, inisial AF, selaku Chief Operating Officer serta Manajemen Bisnis Penyedia Jasa Pembayaran. 5. Inisial FH, selaku Finance atau Manajemen Keuangan Penyedia Jasa Pembayaran. 6. Inisial RAP, selaku Operator Aplikasi Penyedia Jasa Pembayaran. Dan 7. Inisial HJ, selaku Operator Aplikasi Penyedia Jasa Pembayaran. Website slot 8278 beroperasional sejak September 2022 dengan perputaran uang mencapai 685.500.000.000 rupiah. Barang bukti yang diamankan antara lain sebanyak 17 unit handphone, 3 unit laptop, 1 unit iPad, 3 unit token salah satu bank, 1 unit token bank, dan saat ini telah diajukan pemblokiran terhadap 5 rekening dan uang tunai total 6.055.000.000 rupiah. Para tersangka dijerat dengan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi dan atau pasal 82 dan 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang tindak pidana transfer dana dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 junto pasal 10 Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau pasal 303 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun penjara. Disampaikan juga kepada rekan-rekan media, sejak Bapak Kabar Reskrim Polri merilis kasus perjudian daring 1xBet, W88 dan Liga Ciputra tanggal 21 Juni 2024
maka sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024, Polri, ini seluruh Polda yang juga terus bergerak untuk melakukan pengungkapan kasus perjudian daring. Berhasil mengungkap kasus perjudian daring sejumlah 198 kasus dan melakukan penangkapan terhadap 247 tersangka serta menyita barang bukti dengan rincian sebagai berikut. 1. 265 unit handphone, 40 unit laptop, 207 rekening, 30 akun judi daring, 1 unit mobil, 1 unit motor, 1051 kartu ATM, dan total uang yang disita dari rekening yang diajukan blokir sebesar 6.149.10.200 rupiah. Selain penegakan hukum dalam periode yang sama, Polri melakukan kegiatan preemptif dan preventif sebanyak 11.008 kegiatan preemptif berupa edukasi kepada masyarakat melalui sekolah, kampus maupun dan preventif dengan mengajukan pemblokiran situs konten praktek perjudian daring kepada Kominfo sebanyak 52.151 situs ataupun konten. Polri berkomitmen akan menindak tegas dan menekan praktek perjudian daring melalui pendekatan preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Dan kami percaya bahwa sinergi antara pencegahan dini dan tindakan tegas di lapangan dan koordinasi dan kerjasama diucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hingga dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Teman-teman, tadi kami sampaikan dari Kominfo, Pak Jawara Wahyu akan menyampaikan terkait dengan satuan penugasan yang sifatnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Direktur Cyber dan jajarannya. Saya Jawara Wahyu mewakili jajaran pimpinan Kominfo saat ini. Dalam press release ini mau ungkapkan bahwa ini tusi dari Kominfo ini adalah beberapa di pasal 40 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu dalam melakukan pencegahan, penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang melanggar hukum. Kemudian di pasal 96 PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, yaitu pemutusan akses dilakukan terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan klasifikasi A, melanggar peraturan perundang-undangan, B, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan C, memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan. Kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan Kominfo dalam menangani konten negatif, terutama judi online ini adalah pertama adalah literasi digital. Kami juga menggunakan pesan-pesan layanan masyarakat yang sudah tertera di beberapa layar seperti stop judi online. Patron
Kominfo dalam hal pencarian atau crawling terhadap konten-konten yang melanggar peraturan, terutama perjudian online. Kemudian kami juga menerima aduan masyarakat, kemudian ada aduan instansi dari KL, salah satunya juga dari Polri. Terima kasih sudah menyampaikan juga situs-situs yang bermuatan negatif yang akan kami blokir. Kemudian kami juga ada penerapan Google Safe Search secara nasional di Indonesia. Kemudian kami juga ada artificial intelligence yang digunakan untuk identifikasi atau situs-situs yang mengandung muatan internet negatif. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Polri dalam hal penanganan judi online. Kemudian ada juga beberapa statistik perjudian yang sudah kami tangani per 5 Oktober ini. Jadi perjudian adalah yang paling tinggi, yaitu sekitar 3.900.000 yang beberapa diantaranya juga dari Polri. Kemudian ada pornografi juga yang sebanyak 1.200.000. Kemudian dan lain sebagainya macamnya. Untuk yang tertinggi saat ini ada di platform Twitter. Kemudian sekian, terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Info Pak Jawara Wahyu. Baik rekan-rekan, sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dan stakeholder yang terkait dengan pengungkapan maupun juga terkait dengan di bidang preemptif pencegahan dini maupun juga secara preventif. Silakan rekan-rekan apabila ada atau yang mau ditanyakan, saya bagi pada satu sesi 3 penanya. Silakan. Mas Ilham 1, 2, dari Mbak Yona dulu, nanti segmen berikutnya 3. Silakan dari Mas Ilham 1, jawab pos. Ada mic-nya? Assalamualaikum, terima kasih Pak atas pengungkapannya. Ini kasus judi online ini selama ini memang salah satu yang menjadi sorotan karena banyak korbannya. Pertama Pak, untuk kasus terutama keuangan juga, biasanya Barreskrim dalam mengungkap kasus itu dari atas sampai ke akar-akarnya selesai ini. Ini apakah memang hal yang sama yang dilakukan? Kan biasanya kalau dalam kasus narkotika dari bos tingkat tinggi sampai ke akar-akarnya, anak buah terbawah. Nah ini apakah yang tertinggi ini direktur keuangannya atau masih ada yang dikejar? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kita tahu bahwa judi online ini sudah lama terjadi. Bagaimana caranya sindikat ataupun bandar judi ini mempertahankan untuk mendapatkan klien dari masyarakat ataupun orang yang bermain atau penjudinya. Modus apa yang dilakukan sehingga masyarakat terbuai untuk bermain. Saya melihat itu ada salah satu gambar, ada perempuan cantik, apakah ada unsur-unsur pornografi yang kemudian dibalut untuk bermain dalam perjudian ini. Yang ketiga Pak, tadi ada titipan dari soal di mana mereka ini ditangkap, apakah kantornya di sini atau dia menjalankannya di Indonesia, dan bagaimana pembagiannya dengan di Tiongkok ataupun di Cina. Lalu soal uangnya Pak, tadi ada 600 miliar ya, itu dalam 2 tahun atau dalam per tahunnya? Dengan uang seperti itu berapa jumlah penjudi yang bermain dan kemudian bisa dibilang diselamatkan agar tidak bermain kembali dalam situs ini, walaupun tidak bisa disebut sebagai korban, begitu Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Ilham. Satu dulu ya, karena ada beberapa pertanyaan, nanti lanjut lagi. Yang terkait pertama adalah masalah struktural jaringan kejahatannya. Kemudian yang kedua, modus yang membuat masyarakat menjadi tertarik. Yang ketiga, di mana tempatnya untuk pengungkapan ini.
apakah di luar ataukah di dalam negeri. Kemudian yang terkait dengan masalah uang ya, untuk hasil dari itu berapa tahun, selama 2 tahun atau setahun. Silakan kepada Bapak Direktur, 4 pertanyaan awal dulu dari Pak Ilham, jawab pos. Terima kasih Mas Ilham, jawab pos ya. Dalam penguapan kasus perjudian, maka kita membutuhkan waktu untuk penyelidikan, baru nanti ditingkatkan menjadi penyidikan. Maka kalau kita melihat dari pengungkapan kasus ini, bahwa pengungkapan kasus ini dimulai dari bulan Juli, tetapi baru dilakukan penangkapan pada bulan Oktober. Nah, ini membutuhkan waktu yang lama untuk penyelidikan. Apa yang dilakukan penyelidikan? 1, terkait dengan jenis permainannya, bentuk permainannya, kemudian operasionalnya. Nah, bagaimana nanti membuktikan bahwa beberapa orang ini memiliki keterkaitan dengan operasional perjudiannya. Maka nanti akan bisa terlihat dari website perjudiannya, kemudian nanti rekening-rekening yang digunakan untuk deposit dan rekening-rekening yang digunakan untuk withdraw, termasuk nanti bagaimana hubungannya, koneksivitasnya antara website yang disajikan secara online di masyarakat, kemudian dengan cara penarikan atau pembayaran yang didapat keuntungan oleh penyelenggaranya. Maka ini kita lakukan mulai dari tahapan bawah sampai dengan atas penyedia jasa pembayarannya. Yang ini juga terkoneksi terkait dengan jasa pembayarannya langsung ke China. Karena ini secara otomatis ya, otomatis deposit dan withdraw-nya itu terkoneksi dengan server yang ada di Cina, gitu. Itu yang pertama. Kemudian bahwa perjudian ini adalah dengan menarik, ya, menarik artinya membuat itu menjadi menarik sehingga masyarakat itu akan ingin tahu, menarik, mencoba-coba. Awalnya mencoba-coba apakah ini bisa menang, misalnya dengan penawaran bahwa perbandingannya 1:5:7 untuk pemenangnya. Kemudian beberapa trik untuk menarik masyarakat adalah salah satu dengan pornografi. Jadi kalau kita melihat secara garis besar bahwa terkait dengan kejahatan Undang-Undang ITE, maka itu menjadi pokok Undang-Undang ITE-nya, maka akan ada impact-nya atau kejahatan lain menjadi ikutan. Contoh misalnya, ini kejahatan perjudian, maka akan membutuhkan operator. Maka operatornya ini bisa dilakukan operator dari Indonesia yang dikirimkan ke sana, maka ini akan menjadi kejahatan TPPO. Kemudian dari situ maka akan menjadi kejahatan scam. Biasanya ikutan dari kejahatan judi daring itu adalah scam, penipuan online, seperti itu ya. Kemudian ada juga kejahatan lain yang bisa mengikuti itu, yaitu TPPU, ya, money laundering. Jadi kejahatannya adalah Undang-Undang ITE, maka bisa ada kejahatan TPPO, kemudian kejahatan ITE itu sendiri yang terkait itu adalah scam, kemudian baru kejahatan TPPU hasil kejahatannya itu yang digunakan. Jadi rangkaiannya menjadi kompleks, maka itu membutuhkan penyelidikan yang cukup lama dan menghubungkan keterkaitan untuk pembuktian satu sama lain. Kemudian ini ditangkap di Jakarta. Ya, memang ini ditangkap di Jakarta, tetapi khusus yang warga negara asing memang sudah kita profiling sehingga berada di Jakarta untuk sebagai direktur penyedia jasa pembayaran. Kemudian kalau kita sampaikan tadi bahwa jumlah uang yang bisa atau yang perputaran uangnya selama September 2022 sampai dengan hari ini dilakukan penangkapan, yaitu sejumlah 685.500.000.000 rupiah, itu perputaran. Tetapi ini memang pasarnya tidak hanya di Indonesia, pasarnya ada beberapa negara yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ini ada sekitar 85.000 orang, ya 85.000 orang. Ini ada pasar-pasar yang di Indonesia, di luar daripada pasar-pasar yang di luar Indonesia di beberapa negara. Kami belum dalami, karena nanti kami akan meneliti lagi daripada barang bukti yang ada, termasuk dengan dashboard yang ada, sehingga kita bisa mengetahui nanti kelengkapannya. Dan kemungkinan juga
ini masih kita kembangkan untuk kemungkinan ada orang-orang lain atau pelaku-pelaku kejahatan lain yang berhubungan dengan ini. Gitu ya. Oke. Silakan satu lagi dengan Mas siapa? Pak, saya Abid dari Kumparan. Ini sebenarnya tadi hampir sama pertanyaannya, cuman ini lebih spesifik lagi. Karena kan biasanya kalau di Indonesia ini ada beberapa artis yang atau selebgram gitu ya, yang ikut mempromosikan judi online. Nah, apakah ada komplotan ini, apakah mereka pernah ada mengendorse artis kah atau apa gitu, dan apakah nantinya jika memang ditemukan nanti akan didalami lagi dan akan dilakukan penangkapan untuk artis-artis yang di-endorse oleh komplotan ini. Yang kedua Bapak, biasanya kan komplotan itu, saya sebenarnya nggak tahu banget sih, cuman mungkin satu komplotan punya beberapa website gitu. Nah ini untuk penegasan aja, apakah ini pemblokirannya hanya untuk satu website ini atau mungkin mereka masih didalami adakah website-website lainnya yang mereka miliki gitu. Itu aja sih Pak. Dua pertanyaan ya, terkait dengan influencer, dan kedua terkait dengan websitenya apakah cukup atau ada yang lain lagi. Silakan. Ya, terima kasih Mas Hafid ya, Hafid dari Kumparan ya. Tadi Mas Ilham udah jeli tuh tadi, melihat di depan itu ada artisnya katanya. Saya nggak tahu itu artis apa bukan, gambarnya gambar wanita ya, bukan gambar Mas Ilham ya, gambar wanita. Jadi saya nggak tahu ini artis atau bukan, tetapi memang mereka biasanya pelaku perjudian ini, penyelenggara ini memanfaatkan hal-hal yang menarik ya, menarik. Maka tadi bisa disampaikan juga kemungkinan ada pornografinya bisa terjadi untuk dia menarik minat masyarakat gabung ataupun mengklik ya, bisa saja dikirimkan link dengan wanita-wanita yang cantik untuk menarik, kemudian diklik baru disampaikan promosinya. Kalau ikut gabung, kalau klik maka mendapat hadiahnya berapa, seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Nah, sementara kita dalami nanti apakah ada keterlibatan, tetapi ini memang kalaupun ada keterlibatan mungkin artisnya artis luar negeri, kemungkinan, karena ini servernya di sana, dashboardnya pengendalinya ada di China. Kemudian juga apakah ada website lain? Penyelenggara perjudian tidak mungkin hanya memiliki satu website, pasti memiliki website-website turunannya di bawah itu. Maka nanti kita akan dalami. Ini juga yang menjadi tantangan kita, bahwa dalam pemblokiran itu nanti dari Kominfo juga bisa menyampaikan bahwa memang yang diajukan blokir dilakukan pemblokiran, sudah terblokir, tetapi biasanya dia regenerate, dia muncul lagi biasanya gitu. Tapi nanti yang lebih tahu nanti secara teknis adalah dari Kominfo. Jadi terus berada. Nah ini memang kita harus kejar-kejaran secara teknologi, bagaimana caranya nanti melakukan takedown itu. Tetapi memang itu triknya mereka yang dilakukan ya. Sementara baru satu website, nanti kemungkinan kita dalami apakah ada keterkaitan dengan website-website yang lain ya. Terkait pemblokiran tadi sama Kominfo sudah disampaikan ya tadi awal ya. Satu lagi tadi dari Kak Yona. Pak, izin saya Yona dari medcom.id Pak, mau menegaskan aja lagi Pak, ini kan tadi PJP penyedia jasa pembayaran ya Pak. Nah itu ada perusahaannya nggak sih Pak, atau memang nama perusahaannya penyedia jasa pembayaran itu Pak? Dan perusahaannya berlokasi di sini atau kalau di Cina gitu Pak? Kemudian terkait TPPU Pak, tadi kan diduga ada bisa mendalami TPPU-nya. Apakah itu akan termasuk akan dilakukan pendalaman aset-asetnya, uang-uang itu apakah sudah dibelikan kemana untuk pencucian uangnya Pak gitu. Kemudian ini kan ada warga Indonesia, bagaimana sih WNA Cina ini merekrut warga Indonesia ini dalam kasus ini? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Kak Yona. Pertanyaan dari Medcom yang pertama terkait dengan legalitas ya penyedia jasa pembayaran yang Ya, terima kasih. Untuk penyedia jasa pembayaran, memang ini bentuknya PT. Jadi PT penyedia jasa pembayaran yang dia
menyediakan untuk pembayaran-pembayaran dalam transaksi misalnya dengan beberapa merchant. Dan ini juga maka mereka melakukan perjanjian dengan merchant-merchant yang ada termasuk dengan penyelenggara perjudian. Ya, sehingga ini memfasilitasi untuk kegiatan perjudian. Kemudian pendalaman asetnya, karena kita memang menggunakan Undang-Undang TPPU, maka ini akan didalami asetnya untuk melakukan penyitaan aset yang berhubungan dengan operasional perjudian ini. Ketiga, WNA ini memang hadir di sini untuk mendirikan PT dan kemudian dia berkoordinasi ataupun dengan beberapa PJP melakukan PKS untuk melakukan transaksi pembayaran, artinya menggunakan fasilitas jasa pembayaran ini untuk bisa mendapatkan keuntungan, hasil keuntungannya digunakan fasilitas ini untuk dikirimkan kembali ke Cina. Oh iya, perekrutannya memang ada beberapa perekrutan yang dilakukan oleh yang bersangkutan karena tentunya satu, yang bersangkutan warga negara Cina tidak bisa bahasa Indonesia, maka itu direkrut oleh orang sini untuk berkomunikasi dengan bagaimana cara misalnya mempromosikan, maka kalau itu promosinya di negara Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau nanti negara yang lain menggunakan bahasa sesuai dengan bahasa di negaranya. Salah satu contohnya seperti itu, jadi sesuai dengan fungsinya dia ataupun keahliannya dia. Baik, saya bagi satu segmen lagi, silakan dari kanan, kemudian yang tadi duluan naik, angkat tangan, dan ketiga, ya. Satu segmen terakhir lagi, ayo silakan. Ya Pak, Ansari. selamat siang Pak, saya Arsari dari Bisnis Indonesia. Izin bertanya Pak, soal update dari penyelidikan artis-artis kayak Wulan Guritno, Yuki Kato itu sekarang update-nya gimana itu Pak? Terus sebagai penegasan biar clear gitu, mereka ini sekarang berarti tidak bersalah, tidak terlibat pada promosi itu atau gimana Pak? Terima kasih. Oke, walaupun di luar konteks ini tapi ada kaitan nanti satu lagi, Mbak Anu, silakan. Siapa Mbak, dari media mana? Ya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia dari TKBM News, Independent News. Ini sebenarnya kan kasus-kasus begini udah sering ya Pak. Terus kayak nantangin kita nih Pak, buat kayak ini mereka harus ada hukuman yang jelas. Mungkin saja ada satu sistem Indonesia pada khususnya, apakah memang ada hukuman mati atau hukuman yang membuat mereka jera. Karena ini kan pasti tadi Bapak katakan ke hal-hal yang lain seperti itu, dan ini sangat serius gitu, terutama untuk akhlak bangsa kita. Ini apalagi dari negara luar yang sangat-sangat menantang Indonesia untuk jauh lebih baik dan lebih bersih. Tapi apakah ada dari Polri sendiri untuk bisa berwibawa memberikan satu khasanah terbaik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi. Pada konteks ini nanti juga masih ada kaitan, silakan. Iya Pak, saya Riana dari MNC Portal mau tanya, tadi kan berarti WNA-nya nggak bisa bahasa Indonesia, artinya dia punya translatornya sendiri. Itu apakah translatornya satu di antara mereka atau ini masih di dalamnya atau seperti apa? Lalu untuk yang 600 miliar itu kan perputaran uang di beberapa negara, ya kan Pak? Kalau saya tidak salah, terus kalau di Indonesia sendiri itu berapa Pak perputaran uangnya dengan pengguna 85.000 itu? Sama satu lagi Pak, kemarin kan WNI kita meninggal dunia di Kamboja dan kebetulan dia juga bekerja di perusahaan judi online. Dia dikeroyok dengan 22 WNI lain yang sama-sama bekerja di perusahaan tersebut. Saya ingin tanya, apakah nantinya ada pengawasan untuk WNI kita yang akan bekerja di luar negeri? Karena kalau mengingatkan di luar negeri, di Kamboja sendiri itu legal, sedangkan di kita nggak legal. Artinya, kalau misalnya ternyata bisa saja nanti WNI lain bekerja di luar negeri, ya di perusahaan online, di judi online itu gimana Pak? Baik, cukup 3 pertanyaan ya. Satu lagi Pak, izin Pak, satu lagi. Satu lagi. Background WNA yang dari Cina itu apa? Apakah dari finance atau memang dia sudah lama menjalani pekerjaan ini? Terima kasih. Baik, yang pertama terkait dengan influencer.
Yang kedua, bagaimana dengan sistem? Perlu saya jelaskan, tadi Pak Direktur sudah menjelaskan, ini telah dibentuk Satgas, di mana pekerjaan kolaboratif memiliki efek yang sangat luar biasa, baik di bidang preemptif, preventif, sampai dengan penegakan hukum. Nanti juga pertanyaan terkait dengan perputaran uang yang di dalam dan di luar negeri, dari nilai total semua tadi, dan terkait juga dengan masalah PPO, ya. Tentunya konteksnya di sini adalah penyidikan di tindak pidana siber, namun nanti akan dijelaskan secara global terkait dengan hal tersebut. Nanti ada kolaboratif lagi dengan Kementerian Luar Negeri dan juga dari BP2MI. Silakan Pak Direktur. Jadi yang pertama terkait dengan influencer ya. Ini influencer yang mana? Yang dulu? Ya, sekalian saya jelaskan. Beberapa pengaduan terkait dengan influencer yang itu artis-artis terdahulu, itu ada sebanyak 27. Sampai dengan hari ini kita masih berproses. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 27 influencer tersebut dan 14 saksi serta 6 ahli yang hasil pemeriksaan klarifikasi itu akan kita lakukan gelar perkara untuk menentukan konstruksi kasusnya, posisi kasusnya seperti apa. Ya, jadi masih berproses. Ya. Ya, nanti gelar perkara nanti kita kabarin. Ya. Nanti atau Pak Karopenmas. Kemudian yang kedua, bahwa perjudian online ini kita kategorikan sebagai penyakit masyarakat. Jadi penyakit masyarakat itu harus disembuhkan. Oleh sebab itu, apakah selesai dengan pengungkapan kasus penangkapan yang sudah sering dilakukan? Ternyata tidak selesai. Maka kegiatan-kegiatan dengan preemptif dan preventif dengan mulai mengedukasi masyarakat terkait dengan bahaya judi daring ataupun judi yang lain, yang itu tidak akan pernah menang, itu membawa efek yang tidak baik dalam kehidupan sosial, itu menjadi penting untuk diglorifikasikan sehingga masyarakat paham, sehingga masyarakat menjadi paham, mengerti, dan lebih bijak bahwa tidak akan pernah ada untungnya kalau bermain judi. Itu satu, preemptif. Kemudian kedua adalah kegiatan preventif, kegiatan pencegahan yang dilakukan dengan memutus akses daripada website situs perjudian. Yang ini dilakukan oleh rekan-rekan kita dari Kominfo, dari masukan dari kita. Yang ini juga terus dilakukan. Maka ini sebagai salah satu cara yang efektif untuk menekan atau menghilangkan. Baru yang ketiga adalah pengungkapan kasus untuk menyentuh kepada pelaku-pelaku atau penyelenggaranya. Ya, penyelenggaranya seperti sekarang ini penyelenggaranya, yang ini nanti akan juga memutus daripada organisasi ataupun rotasi dari perputaran daripada permainan perjudian ini. Jadi 3 hal itu, preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Kemudian juga, ini juga kita lakukan terus komunikasi dengan beberapa satker ataupun kementerian lembaga untuk sama-sama kita sesuai dengan tupoksinya memberantas perjudian daring ini. Termasuk juga kita berkoordinasi dengan beberapa negara yang ada yang itu tidak melegalkan, tetapi ada beberapa negara yang melegalkan, itu komunikasi khusus kepada negara tersebut. Kemudian terkait dengan perputaran uang di Indonesia gitu ya. Jadi perputaran uang di Indonesia kita sedang mengidentifikasi karena ini beberapa negara dan ini bercampur, sehingga kita nanti akan melihat, mengklasifikasikan mana yang ada di Indonesia karena kita sedang meneliti dashboardnya seperti apa. Kemudian backgroundnya warga negara asing ini finance karena dia backgroundnya dengan aktivasi sebagai investor, ya investor, sehingga itu bekerja sama dengan PJP yang ada di Indonesia untuk melakukan operasi perjudiannya. Demikian. Saya rasa cukup ya rekan-rekan, sudah cukup banyak. Terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi, penyidikan ini merupakan penegakan hukum yang dilakukan secara kolaboratif dan ini merupakan menjadi penindakan yang secara strategis dilakukan oleh kementerian lembaga dan termasuk Polri, di mana peran masing-masing bisa sebagai support, sebagai mendorong, kemudian sebagai substitusi dan juga bahkan tugas fungsinya berperan secara aktif. Terima kasih rekan-rekan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berat itu.